Senang sekali untuk pagi ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa ya. Bersama saya Alil dan Bang Ilo menemani Anda di pagi ini dan semoga semuanya pagi ini Anda dalam keadaan sehat ya dan beraktivitas seperti biasa. Dan tentu di pagi hari ini di acara Ogi Baru Menyapa kita hadir kembali nih menemani Anda. Mungkin berbagai informasi yang kita akan sampaikan ke Anda ataupun Anda juga mau berbagi informasi dengan kami di sini boleh. Ya tentu bisa Anda bergabung melalui TikTok ya di Komal kami boleh. Ya yang saat ini lagi bersama kami di acara Ogi Baru Menyapa ya mungkin yang ada di kantor lagi beraktivitas ya selamat beraktivitas untuk Anda ya atau saat ini ada di kebun ini biasanya juga itu ya sambil berkebun sambil juga mengikuti acara kita di pagi ini. Oke, sebelumnya kita sapa dulu Bang Ilo yang sudah standby di studio 2 ini. Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Iya, gimana kabar ini pagi ini? Ya, alhamdulillah, kabarnya kabar baik. Alhamdulillah. Semalam begadang full ini. Begadang lagi. Suaranya agak berat ini, Bung Alil. Biasalah. Iya. Kalau dalam fase perjuangan seperti ini ya kan, yang memerlukan juga waktu kadang begadang ya mengalir untuk ya membangun komunikasi seperti itu. Iya. Karena kalau begadang itu pasti ada hal yang urgent. Betul sekali. Kalau tidak urgent ngapain kita mau begadang? Iya. Sekarang Romai Rama aja dari dulu bilang begadang jangan begadang. Iya. Ada artinya. Tapi mungkin sekali-sekali kalau memang diperlukan ya boleh. Meskipun kalau kita lihat dari segi umur ya mestinya sih sebenarnya sudah tidak begadang ya. Mungkin jam 10 ya udah tidur lah supaya paginya itu bisa kita segar ya. Iya. Tapi ya mau diapa? Seperti itulah. Iya. Pagi ini kita di tanggal 14 Januari nih. 14 Januari ya tak terasa sudah di pertengahan bulan Januari ini. Wah. Jadi memang waktu terus berlalu begitu cepat, tidak terasa Bung Alil, dan waktu tidak pernah menunggu atau mengajak kita. Dia pergi berlalu begitu saja Bung Alil. Jadi kalau kita santai ya semakin tidak terasa juga tuh waktu berlalu. Ya, kalau biasanya itu kalau tanggal-tanggal begini, apalagi bulan-bulan 1, ya ada yang posting status apa itu Bang Ilo sudah tanggal 44 weh. Berarti apa maksudnya itu Bang Ilo kalau sudah tanggal 44? Saya juga kurang tahu itu. Maksudnya itu Bang Ilo kalau tanggal 44 kan biasanya itu tanggal 1 sudah terima mi orang. Ya kalau tanggal 40 kan sekarang itu katanya bilang ya sekarang itu tanggal 44. Kenapa bisa? Tanggal 44. Iya kan belum pakai terima gaji ini. Weh. Iya. Artinya itu kalau gaji sekarang atau penghasilan orang yang kerja Bung Adil dibandingkan dengan inflasi dan kebutuhan sehari-hari itu tidak terasa habis itu gaji. Jadi ya tanggal-tanggal 15 mereka sudah mulai banyak yang ngos-ngosan karena banyak tanggung jawab, belum lagi kredit apa dan macam-macam Jadi happy-nya mereka itu sebenarnya hanya di tanggal 1 sampai tanggal 5 masih bisa senyum. Tapi ini belum apalagi Bang kita Ilo. ini yang Belum Bang Ilo. Tanggal segini apalagi awal tahun itu belum menerima itu belum Iya saya dengar juga seperti itu. Sama dulu waktu saya di rumah sakit itu kalau tanggal saya itu biasa telepon kawan kenapa bisa bilang iya Pak masih banyak laporan dan sebagainya jadi terlambat
Jadi kalau tidak ada saving ya terganggu juga. Ya. Kalau tidak ada saving jadi kalau tanggal-tanggal atau awal tahun itu harus ada saving harus ada saving. Nah dia ya tona ya bahaya sedang aku kepada tona namun saving dek gaya jangan kang saving. Apalagi di awal-awal tahun ini kan mahasiswa ya Bung Adil ya. Pertama lagi masuk lagi kuliah dengan demikian uang UKT dan sebagainya itu kan bukan juga jumlah yang sedikit. Apalagi uang UKT itu bulan depan kayaknya dibayar lagi tuh. Ya ada yang bulan ini ada yang bulan depan. Nah masalahnya sekarang ini kan sekolah-sekolah ke depan itu betul-betul kampus-kampus ke depan betul-betul itu diharapkan mereka bisa mandiri ya dari pengelolaan manajemen pendidikan. Nah dengan demikian bisa jadi karena swastanisasi ini bisa jadi menjadi sangat tergantung dari mahasiswa ya. Sehingga bisa jadi biaya pendidikan itu semakin tinggi. Bisa jadi juga sengaja tidak ditahan-tahan supaya pembayaran terus. Semakin parah juga ini. Iya. Pendidikan semakin meningkat pembayarannya maksudnya. Iya. Kemudian pendapatan mau dibilang pas-pasan. Kalau pas-pasan masih mending lah masih bisa bernapas sebenarnya. Tapi kalau di bawah kekurangan pas-pasan gitu. Ini kita berbicara nih pas-pasan, berbicara dengan desil ini Bang Ilo. Ini desil ini menarik ini sebenarnya karena ini hampir beberapa mulai bulan ini bulan lalu itu kita bicara desil terus itu keluhannya masyarakat nah kademaga sih naset desilku kademaga nanulay mantaji desil 6 nah makukuangi kasih pendapat tata magi makadah dek na pas-pasang kurang metoy ya kasih iya ira makanja kok pas-pas maksudnya elok ki oto pas angka doi. Pas angka doi. Makanya itu pas-pas itu baru. Pas-pas. Loka kumandringnya pas-pas to. Iya, pas to angka doi. Kanja to mah itu pas-pas ya Pak. Mah pasti genda-genda mah rek itu pasti api mah gitu pas-pas. Ya mah kok dek meton pas-pas bunga. Iya. Nah, kau dek nasapa sumber-sumber lah jolo keadaannya jolo tuh mau bantu-bantu ke jolo. Lepe ngebasir capus lepe ngemaku sih rodea. Jadi kita bicara ini kondisi sebenarnya ya yang hampir dihadapi oleh semua orang ya. Jadi dalam kondisi seperti sekarang ini. Oleh karena itu ya kadang banyak teman-teman berpikir bagaimana, ada yang sudah frustrasi, ada yang apa ya, sehingga ya begitulah. Kalau orang-orang di daerah kan jalan pendek yang diambil ya. Paling keluar daerah, merantau Bung Alil ya, membantu orang tuanya di kampung, ya apa boleh buat gitu Bung Alil. Karena di daerah juga mereka tidak bisa berbuat maksimal karena mau juga berusaha, entah juga usaha apa karena sudah sangat begitu ramai. ya, mau bikin apa namanya itu kontainer sehingga sekarang musim kontainer itu kan dari pinggir jalan sampai kemana. Saya kadang berhitung mana sudah yang mau beli ini kalau begini. Iya, banyak yang penjual. Banyak yang penjual daripada kita lewat itu sepi kan gitu. Ya, memang uang yang kurang yang beredar, Bang. Iya. Seperti itulah. Ini kalau kita berbicara konteks pemberian bansos ini yang sering digunakan itu adalah desil 1 sampai 5 itu Bang Ilo. Iya. Jadi itu kalau kulihat di sini Bang Ilo, saya lihat di sini desil 1 itu sangat miskin. Kemudian desil 2 miskin, desil 3 itu hampir miskin, desil 4 rentan miskin,
Kemudian ini desil 5 pas-pasan. Desil 6 menengah ke atas. Jadi yang sebentar ini yang orang ini biasa yang dulunya ada di desil 3 sekarang itu ada di desil 7. Mungkin juga pemerintah terlalu cepat ingin mengatakan bahwa sudah ada progres. Itu juga. Karena mungkin ya salah satu indikator bahwa kondisi pemerintah sudah sangat baik dengan masyarakatnya, mulai dari desil 1 sudah banyak yang bergeser misalnya menjadi desil 5. Mungkin juga ada upaya seperti itu, ataukah mungkin juga surveinya yang tidak terlalu dalam ya Bung Alil ya, ketika dilakukan wawancara dengan masyarakat, terutama statistik yang menyangkut ekonomi Bung Alil, sehingga terkadang ketika dikompilasi data tersebut, diolah data tersebut di pusat dan dikembalikan ke daerah dalam perubahan-perubahan desil, banyak yang masyarakat merasa bahwa kok bisa seperti ini sementara tidak ada yang berubah dari mereka. Tetap saja misalnya mereka merasa bahwa posisi saya ini masih sebenarnya di desil 2, desil 1 karena ini betul-betul seperti itu juga Bung Alil. Kata maksudnya dugaan ya. Dugaan. Atau bisa terjadi human error di saat survei ya. Iya. Tapi banyak yang komplain katanya ini Bang Ilo. Banyak yang komplain bilang, kenapa ada? Kan ini kalau biasa itu dia komplain bilang kenapa sampai tidak terima bantuan Kak? Coba dicek dulu ini desilku, desil berapa ini? Ternyata kalau sudah dicek, wah dia di desil 6. Atau di desil 7, desil 8. Ya, kenapa sampai itu? Oh, ternyata dilihat di situ. Oh, dia punya sapi berapa ekor. Kemudian dia punya televisi atau dia punya motor kendaraan ini. Siapa tahu itu kendaraan engkek kiau bulana nanuna tahu ya naruna cata kapangan pak datai. Ini kan bahaya juga bagi lo. Iya tanah-tanah ni mui ero pun na bola maka de anuta magero. Siapa tahu anunda tahu biasa tuh engkau mati titip aga sana ni titip yolo otoku dah kuya bolata. Ya. Jadi kan ini juga menjadi kegelisahan banyak orang masyarakat. Ya, utamanya ini saya lihat ini yang desil ini. Jadi apa ini tahu masyarakat juga Bung Alil, terkadang itu sehari-hari saja sudah susah, misalnya ya untuk kebutuhan makan dan sebagainya, tetapi memaksakan sesuatu supaya rumah tetap kelihatan sedikit agak bagus ya. Sementara salah satu kriteria di dalam metode statistik ketika survei itu melihat juga rumahnya Bung Alil ya. Padahal nolir bola air ya, kayak bantuan-bantuan keluarga bisa ada yang kasih papan, ada yang kasih apa dan sebagainya. Sementara kriteria desil 1 itu mungkin sangat ketat. Nah di situ juga mungkin dianggap bahwa sudah ada progresnya, ini sudah berpenghasilan dan sebagainya, sudah wajar sudah naik desilnya, padahal pendapatannya yang tidak berubah. Berarti kesimi na itu Bang Ilo ya. Terkadang juga seperti itu. Itulah saya bilang karena orang yang melakukan survei dari statistik ini kan juga orang yang maksudnya bisa saja terjadi error ya Bung Alil, apalagi kalau metode wawancara dan sebagainya itu tidak dilakukan secara dalam, dia hanya melakukan sebagian dari pengamatan saja bahwa ini sudah bagus, ada kayak itu tadi bahwa ada motor bahwa ada ini dan sebagainya kan. Padahal ya bisa saja terjadi seperti itu misalnya, tetapi yang sehari-hari ini susah. Seperti itu. Iya. Ini pas mau beli mobil katanya pas punya uang. Berarti sudah baru sudah sejahtera katanya. Wah. Belum tentu. Karena bagaimanapun juga itu Bung Alil ya, salah satu kriteria itu adalah pendapatan dan
kepemilikan aset, kemudian kondisi rumah dan fasilitas dasar, akses ke pendidikan dan kesehatan. Ya, itu kan semuanya indikator-indikator yang dinilai ya, jumlah tanggungan dan sebagainya. Itu yang dilihat dari situlah bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ini orang sudah mampu. Apa dan seperti itulah Bung Ali. Ya. Oke, dan untuk Anda semua yang ingin mencoba bergabung bersama kami, boleh Anda gabung di kita di Komal di IG Radio, ya, supaya lebih ramai begitu. Kemudian mungkin ada yang ingin disampaikan atau diobrolkan di pagi ini, boleh. Ya, karena minggu ini kita lebih banyak santai-santai saja dulu, Bung Alil. Santai-santai. Nanti insya Allah di minggu ketiga ya, Bung Alil ya. Minggu depan lah, mungkin kita sudah mencoba mendalami topik yang akan kita ingin bahas. Dan siapa-siapa yang kita undang untuk hadir. Jadi kalau hari ini sampai dengan Kamis, ya mungkin kita masih lebih santai. Bagaimana dulu teman-teman yang biasa masuk di Komal kita ini menganggap bahwa ternyata obrolan pagi Bang Ilo ini dengan IG Radio ini masih ada. Iya. Itu dulu. Karena kita pernah break cukup lama juga. Iya. Mega tuh mata aja maka ada mahang teh kan nirudor nak kena tuh kapan efisiensi anggaran ngapi berendel nih. Iya deh kene. Oh iya kene efisiensi tuh nasa kabang Masalah nih kasih apa peralatan peralatan umum pakai kan maksudnya seperti itu. Iya. Tapi mudah-mudahan ini semua kita diberikan kesehatan untuk selalu berada di tengah Anda di acara-acara yang kami gelar di IG Radio, khususnya di Ogi Baru Menyapa. Pokoknya Bung Alil Liga Radio bersama Bang Ilo tetap selalu hadir, mau kondisinya seperti apapun ya, tetap kita hadir menyapa ya di pagi hari Bung Alil ya. Iya, namun tak cuak-cuak kasih kue. Selalu untuk yang hadir. Penting, satu aja kuncinya itu Bung Ali. Setelah jauh kamu wifi seperti itu ya. Betul ya. Apa kau itu na jopa dek gaga. Apa kok data lo yang dalkam? Lari nih Bung Ali. Lari. Aku data 10 data per minggu ya udah gaga. Jadi ya kuncinya kalau masih wifi menyala, masih bisa on ya, kita masih bisa hadir. Karena tidak tertutup, kita pungkiri bahwa itulah tadi bahwa memang efisiensi ini berdampak luas ini Bung Ali. Apalagi bulan-bulan Januari ini bulan-bulan banyak pengeluaran ya Bung Ali. Betul, iya. Apalagi mau masuk ini bulan Ramadan Bang Ilo. Bulan Ramadan ya, bulan 2 ya. Iya. Tanggal berapa itu? Sisa berapa hari lagi nih? Sisa 30 hari lagi nih. Kayaknya. Lo sih mata ramalan. Manuan itu sedih mah tuh kok hadir pagi-pagi aku mau puasa tahu. Kita mau dekar ngomong aja. Iya lagi sedih ya. Natasi tangki sedih werinungnya puasa mah tuh. Tapi makanya dah gue Bung Alil. Iya. Laito itu nak kuramalang itu, kami itu barakan apa boleh pengalang. Betul. Kebarakan. Apa ya Roy ya? Iya. Saya ini ambil diri Bung Alil ya. Iya. Ini kan saya ada sedikit katakanlah asam lambung itu yang menurut beberapa pihak dokter itu kan harus makan sedikit-sedikit tapi sesering mungkin gitu kan. Iya. Perut tidak boleh kosong lah seperti itu. Tapi alhamdulillah 2 tahun sudah ini saya puasa sejak sakit seperti itu dan aman lancar sampai full Bung Alil. Alhamdulillah. Dan saya merasa itu puasa sekarang ini sebenarnya tidak ada problem yang besar ya bagi saya. Jadi makanya benar yang dikatakan ulama itu bahwa puasa itu sebenarnya bukan hanya persoalan bagaimana
melatih keimanan kita, ketakwaan kita, keyakinan kita. Tetapi puasa itu juga sebenarnya di sisi lain hikmahnya di kesehatan itu adalah bagaimana sebenarnya membersihkan apa yang ada di dalam diri kita, dalam perut kita, maksudnya di mesin-mesin yang ada ini, Bung Ali. Dibersihkan, kemudian dibuat istirahat lebih banyak ya, dan bekerja. Makanya puasa Senin Kamis itu menurut saya itu adalah sesuatu yang bagaimana ya Bung Ali, kalau dilihat ditinjau bukan hanya dari sudut pandangan agama, tapi dari pandangan kesehatan pun sebenarnya luar biasa, Bung Ali. Ada hikmah yang sulit diungkapkan di situ. Bagi yang buncit-buncit kalau mau puasa Senin Kamis itu pastilah kita buncit lagi. Makro ya lo rasakan ya Bung Ali. Terasakan di berarti terasa apa? Lancar puasa ya biasa tuh maka laki di tamalasa di lema puasa justru malah sih makan aja puasa aman. Berarti tania mero puasa mau palasa begitu. Tania Bung Ali. Iya, tania. Jadi tapi engkau menjadi kata makadaan apa puasa ke bela der lema dodo ke kasih malasa ke lo betom itu dek nak puasa. Iya. Iya. Oke. Apa ini? Siapa ini? Oh, Mata Air Kebaikan. Weh. Ya, katanya lagi viral aset daerah baru. Kenapa ini asetnya? Bagaimana menurut tanggapannya, Bang? Oh, maksudnya apa ini? Asetnya, aset yang mana ini? Kita ketinggalan informasi nih, Bang Ilo. Iya, karena saya lama Bung Ali. Ini banyak sebenarnya yang agak-agak hampir viral ya, seperti persoalan rumah sakit, masih hasil pemeriksaan BPK. Kemarin saya lihat ada yang posting itu banyak temuan-temuan ya Bung Adil ya. Iya. Jadi BPK, jadi ada yang memposting, saya bilang waduh, mestinya jauh lebih baik ini karena sudah orang hebat-hebat semua. Ya kan? Iya. Ini katanya ada nih ramen, aset mobil. Oh, aset mobil. Aset mobil yang mungkin apa ini? Kenapa aset mobilnya? Banyak asetnya hilang katanya. Nah ini bagaimana itu Bang Ilo? Kalau asetnya banyak yang hilang, diambil kembali. Saya tidak tahu Bung Walil. Apa dulu kan kalau kita tidak salah waktu Bupati baru ini habis dilantik ya Bung Walil. Iya. Itu kan ada semacam apel lah di depan halaman kantor Bupati itu dengan mengumpulkan semua aset-aset daerah terutama kendaraan Bung Walil. Iya. Dikumpulkan. Nah, kita tidak tahu dari hasil itu apakah ditemukan misalnya bahwa masih banyak aset-aset seperti kendaraan mobil, kendaraan roda 2 yang belum disetorkan kembali. Nah, mestinya setelah dilakukan hal seperti itu, mestinya kan sudah teridentifikasi, sudah ada datanya semua, database-nya sudah ada ini yang belum, dan mestinya selama bulan 2 katakanlah sampai dengan sekarang ini mestinya sudah ada upaya-upaya bagaimana mengembalikan ketika aset yang menjadi aset daerah itu masih ada di tangan orang-orang yang sudah tidak menjabat lagi atau tidak tepat lagi Bung Alil. Apa sulitnya sih mereka menyurat untuk minta dikembalikan, kalau dikasih warning, kasih somasi dan sebagainya pasti dia kembalikan. Apa engkau tahu oknum barangkali mungkin terlalu saking cintanya, senangnya sama mobil itu, atau dia meto kasih kendaraan setelah pensiun. Nah nih dia nana palisu. Kode dia palisu nak kode dia. Mungkin itu ya yang dimaksud Bang Ali, tapi detailnya saya belum dapat informasinya yang jelas. Aset-aset apa saja itu kalau mobil ya, kemudian berapa kira-kira perkirakan nilai. Karena setiap tahun kan itu, dan kalau saya tidak salah di daerah mungkin ada bidang yang menangani menyangkut masalah aset itu Bang Ali. Apakah di keuangan atau di mana sih? Iya, ini ada Mursal Ishak. Assalamualaikum Tebe Amure. Tema pagi hari ini apa pendataan baru? Oh, pendatang baru? Oh iya. Ya. Ini kemudian mata air kebaikan katanya dipakai pejabat sebelumnya belum dikembalikan. Iya, katanya cocok Bang. Ya, jadi kalau yang oknum pejabat yang belum mengembalikan ini, ya
kendaraannya atau asetnya ini. Kan ini banyak aset Bang Ilo. Biasa tuh contoh komputer apa, kan biasa ada aset laptop. juga, dan laptop. Kemudian biasa tuh printer apa, mungkin dipakai di rumah. Nah lupa ini palisui. Itu kan aset semua. Angka tuh na bahas Ustadz Bang Ilo. Ustadz biar itu kertas nambah tong ke rumah na. Untuk kami itu kan sama apa ini lo meli kertas apa mega apa ya lakukan taruh emak balanca tali liwat to terlalu banyak stok daripada mondar na semangati magati ya lo boleh magati capu supaya diusulkan lagi kembali. Jadi saya pernah itu di rumah sakit Bung Alil ya. Saya pernah tegur dulu itu menyangkut masalah pengadaan yang apa di ATK tetapi yang itu untuk memo dokter itu Bung Alil ya. Tulis resep apa dan sebagainya. Saya bilang ini di mana mau disimpan ini, kenapa terlalu banyak yang dipesan boleh. Kayaknya ini mau pesan 3 tahun ini. Ya kan bertumpuk-tumpuk di situ sampai sudah tidak ada tempatnya. Jadi saya bilang ini sebenarnya perencanaan yang tidak terlalu bagus. Mestinya sesuai saja dulu yang dibutuhkan, Bung Alil. Jangan terlalu begini juga lah, dipaksakan gitu loh. Maksudnya supaya nilainya besar kan, satu kali order gitu. Persoalannya kemudian terjadi tidak efisien ketika kita sudah masuk di proses digitalisasi. Kita misalnya sudah masuk di SIMRES rumah sakit itu kan sudah digital ya, Bung Alil ya. Tetapi karena ujung-ujungnya lagi di situ ada fee, ada apa dan sebagainya, ya mungkin dipaksa. Ya, seperti itulah banyak kejadiannya. Makanya sebenarnya persoalan efisiensi nasional ini juga ada hikmahnya sebenarnya juga untuk daerah. Karena mungkin dilihat selama ini oleh pusat bahwa ya karena terlalu banyak anggaran ya dibuat boros juga gitu. Jadi kalau dengan efisien ini ya mudah-mudahan dia semakin tertantang untuk mengatur bagaimana anggaran ini bisa lebih efektif gitu, Bung Alil, tidak terjadi pengadaan begitu. Pengadaan. Sampai ada ya miliar-miliar, ratusan juta ATK dan sebagainya muna ya. Iya. Ini ada komen-komen ini kita bacakan lagi nih. Ada juga keluhan. Menurutku pengaspalan di pasar Matirwale tidak memenuhi spesifikasi setelah diaspal. Kenapa ya? Spesifikasinya? Kenapa ya? Iya, katanya beda kualitas. Saya lihat sama dikerja di Lembaye. Di Lembaye kan. Dan wilayah lainnya yang sudah diaspal. Di Lembaye sudah dikerjakan juga. Saya belum ke sana melihat Bung Alil, tapi yang saya tahu bahwa dana pinjaman dari pemerintah daerah ke Bank Sosial Bar kemarin itu diperuntukkan sebagian ya untuk membangun jalan dari apa sih namanya itu Boto ya Bung Alil. Lipukasi ya. Lipukasi ya. Sampai ke ujung Batu. Kapau ya, sampai ke ujung Batu karena kalau sampai ke ujung Batu berarti kan melewati Lembaye, Bung Alil. Karena tujuannya sesuai dengan slogan daerah ini singgah di baru. Bagaimana saudara-saudara kita yang dari atas itu kalau mau misalnya ke tempat kuliner, makan tiram ya, Bung Alil ya, jalanan mulus sampai ke objek wisata ujung Batu seperti. Sebenarnya kalau menurut saya tujuannya bagus, tujuannya baik. Ya, saya belum pernah melihat secara langsung bagaimana apakah sudah dibangun. Tapi sebelum saya berangkat ke daerah di luar Baru maksudnya, saya pernah jalan ke Lembaye. Saya lihat memang sudah ada mulai pengerjaan renase got-got itu Bung Alil. Kemudian sudah dikeruk juga jalan. Berarti ada memang persiapan untuk hot mix ya, katakanlah hot mix lah pengaspalan di sana. Nah, ada juga saya dapat informasi dengan teman kemarin bahwa baru panjangnya belum sesuai, tapi saya ada
bisa mengatakan itu kalau bukan saya sendiri yang turun. Nah, tergantung mengenai kualitas hot mix itu kan memang berbeda-beda Bung Alil. Ada kualitas yang sangat bagus, ada yang kita tidak tahu dia mana diambil di sini. Jangan sampai memang karena keterbatasan anggaran, memang yang dipilih misalnya di dalam perencanaan hot mix itu memang bukan yang terbaik lah, katakanlah misalnya seperti yang ada di jalan tol ya. Kalau kita membayangkan hot mix di jalan tol itu melalui membandingkan jalan-jalan di daerah itu kan memang sangat berbeda Bung Ali. Kelihatan itu kerikil-kerikilnya kalau di sini ya Bung Ali. Saya sempat juga melihat, kok begini ya. Bukan hanya di situ, di Veterani juga, di masa juga seperti itu. Tetapi jangan sampai memang seperti itu memang spesifikasinya. Siapa tahu memang seperti itu karena ada beberapa. Karena maksudnya mungkin pertimbangannya begini, daripada hanya pasar saja atau Veterani, mungkin kalau kita ambil yang sedikit agak lebih murah, mungkin juga kita bisa kerja kayak misalnya Jalan Marwala atau selebihnya bisa lagi dibangun jalan-jalan. Begitulah sebenarnya seninya mengatur anggaran. Yang penting apakah memang seperti itu. Nah kalau kita lihat di Jawa Barat, kalau dia mulia di gubernur ya memang dia tidak mau Bung Alil kalau yang hanya kerja asal-asalan. Jadi dia memang mau hot mix itu memang standarnya standar tol. Anda bisa lihat di dalam video-video yang ada itu kita lihat ya beliau sendiri yang turun mengawasi pengerjaan-pengerjaan itu dan meminta dibongkar, bukan hanya persoalan kualitas hot mix, tapi tingginya pun kadang dia turun ukur. Wah ini kurang ini Pak, jangan main-main ini. Misalnya begitu. Misalnya kalau dia 5 cm, dia ukur, wah ini main-main ini 4 cm aja nih Pak. Saya tidak mau kalau seperti ini. Itu kan. Nah kita maunya juga pemimpin kita itu kadang turun seperti itu untuk melihat, mengontrol betul itu Bung Alil. Karena ujung-ujungnya kalau ada masalah orang tidak bilang kontraktornya, tidak bilang apa, tapi orang larinya pasti ke pemerintah daerah Bung Alil. Jadi harus turun. Jadi mungkin niatnya katakanlah bupati dan sebagainya sudah sangat bagus, tetapi implementasi di bawah ini kadang yang salah. Tapi kembali kalau ada masalah orang hubungkan lagi, padahal mereka sebenarnya sudah lepas ketika sudah memberikan kepada kontraktor. Bisa jadi seperti itu. Iya. Ini ada ramen juga ini. Kalau bisa temanya makin maraknya pembobolan rumah dan dihadirkan Pak Kapolres. Ini juga menarik ini. Jadi nanti mudah-mudahan minggu depan kita bahas. Saya termasuk tadi malam itu beberapa dengan Kasat itu Bung Alil dari Polres ngobrol-ngobrol ya. Sempat saya mempertanyakan juga itu sampai saya begadang juga karena maksudnya saya prihatin juga melihat daerah ini kok tiba-tiba 1 tahun terakhir ini rame lagi kan pencurian-pencurian dan bukan pencurian-pencurian jamret lagi seperti dulu yang pernah juga marak di Baru atau di pinggir jalan, tapi ini sudah rumah-rumah yang ada di dalam kompleks-kompleks yang banyak mengalami kasus-kasus seperti itu. Apa upaya? Bisa saja Bung Alil, nanti kita bisa hadirkan by telepon itu mulai dari Pak Kapolres, siapa yang di Polres yang lebih kompeten dengan itu. Oke. Ada Ical juga ya, kalau di Bontang dinas yang menangani masalah aset ada DPKAD, Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Mata air kebaikan bagus yang diaspal di situ Bang, sekitar Lembai. Cuma ini yang di Matirwalie seakan-akan dipaksakan. Kualitasnya kapan? Tapi yang penting bukan sisa-sisanya yang dari Veterani dibawa ke situ. Kalau sisanya kita tidak bisa komplain juga. Tapi apakah memang dia masuk dalam sebuah perencanaan memang maksudnya atau bagaimana lah. Ini menurutnya mata air kebaikan ini dipaksakan dengan anggaran minim, tapi tidak sesuai prosedurnya dikerjakan berdasarkan kualitas. Kalau sudah seperti itu Bung Alil, kalau memang bukan kualitas yang bagus itu rentan dengan kerusakan. Artinya ketika tonase kendaraan sudah melebihi itu gampang rusak, kemudian genangan air kemudian gampang air untuk meresap ya. Saya melewati Veterani kemarin, saya lihat sudah ada beberapa yang sudah tergenang air dan itu riskan ya untuk cepat rusak Bung Alil ya. Apalagi mobilisasi kendaraan di sekitar Veterani dan pasar itu kan sangat tinggi juga. Jadi mestinya memang kualitasnya di situ kualitas yang bagus ya. Menurut saya. Kemudian yang menjadi prihatin juga itu yang
paving block yang kiri kanan itu Bung Alil sampai hari ini masih ada pengerjaan, mungkin ya belum selesai. Lewat juga itu pengerjaannya. Oh begitu. Iya. Iya, belum selesai di? Belum selesai untuk 2 hari yang lalu, entahlah kalau kemarin sudah selesai Bung Alil, tapi saya masih ada pengerjaan. Jadi di sisi lain kita apresiasi Bung Alil ya. Iya. Menambah keindahan kota dan sebagainya, tapi di pihak lain ini kontraktornya nih kok bisa terlambat seperti itu. Ya, siapa tahu mungkin penandatanganan kontrak ini bulan 12 pi. Ya naro biasa tuh terjadi tap pengkanggara silu masih rekepo dan kada jameng kasih iya. Kalau bulan 12 dia tanda tangani kemudian dikasih jangka waktu 90 hari. Oh, ulat itu ulat 2 ulat. Kita nih mah di kontraktor yang kada mulai mah gak jameng. Teluk plomi suatu apa kontraktor kada wile kalau mana ide indah. Tapi nolai peratoni ro kapan nareke maka nak ide indah saya gitu beda indah na saromo pi Bung Alil mungkin seperti itu. Iya. Oh, yang di jalur 2 ini juga bagus mi jalannya. Oh iya, jalur 2 yang dia ini di Jalan Jenderal Sudirman di gitu. depan mantan Bupati baru ya. Oh iya, depan rumah ya. Depan rumahnya. Di situ memang ada setiap tahun di situ memang bermasalah. Mestinya sebenarnya dari awal dikonstruksi seperti itu, pengalil beton yang cukup tinggi ya. Iya. Nah, dengan dikerjakan itu kurang lebih tidak sampai 50 meter mungkin, tapi menurut saya itu sudah luar biasa ya Bang Alil. Artinya paling tidak membahayakan lagi bagi pengendara yang melewati itu, dan memang menurut saya memang itu harus dikerja Bung Alil. Karena kenapa? Karena itu menjadi lalu lintas padat juga, karena setiap ada kegiatan-kegiatan di lapangan atau orang mau ke Sumpang Benangai sebagai kota lama kita itu kan melewati di situ. Nah, tetapi sekarang ada yang menarik ini Bung Alil. Iya, apa itu? Pertama, kita kan sering membahas di Komal kita juga tentang terkait dengan jalan itu, karena saya sering melewati, saya lebih memilih jalur tengah dibandingkan lewat di jalur itu kan, karena agak cukup dalam ya Bung Alil. Kadang motor kadang kasihan macet kalau ibu-ibu biasa terhambat di situ. Nah, sekarang ini jalan dari Jampue menuju ke Sumpang Sumpang. Itu kan juga sudah di hotmix Bang. Betul, iya. Jadi tadinya orang hanya menjadikan jalan alternatif. Maka malah sekarang orang sudah ramai ke situ, dan memang bagus menurut saya karena di situ juga ada pesantren ya. Sehingga dengan bagusnya jalan itu kan juga orang-orang tua siswa santri kalau dari daerah itu oh ya sudah jalannya sudah bagus. Iya. Biasa tuh kalau mau ke Sumpang Bang Ilo lewat situ mami Kak. Karena bagus jalannya, mulus. Sudah bagus jalan. Iya. Sudah bagus. Jadi kita ini sebenarnya juga mengapresiasi ketika ada hal-hal yang positif Bung Alil yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang harapan saya di tahun 2026 ini Bung Alil. Apa itu? Kalau sudah di hotmix dari PK PAUD sampai ke Ujung Batu, mestinya nanti ini hotmix mulus juga mulai dari Ujung Batu di situ keliling sampai ke minimal sampai ke jembatan Garongkong, Bung, jembatan Padongko ya. Oh, Padongko. Iya. Karena sekarang ini kalau malam minggu saya melihat ini betul-betul Sumpang itu mulai dari Anjungan Sumpang, mulai sampai dari Anjungan mulai dari pantai yang ada di Ujung Batu itu sampai dengan pantai yang ada di sebelum Pelelangan. Iya. Itu ramai. Dan kuliner sudah sangat ramai. Tetapi kalau hujan itu tumpukan air di tembok pantai itu sangat mengganggu orang untuk menikmati keindahan pantai. Padahal masyarakat kita ini sudah mulai rajin untuk sore-sore itu melihat sunset di situ sambil belanja kuliner. Nah, kalau saya sebaiknya ini tahun 2026 di anggaran pokok ini. Saya tidak tahu di pokok masuk lagi atau tidak, karena kita sudah lama teriak-teriak terkait dengan ini Bung Alil. Selain temboknya masih agak tinggi, sulit perempuan untuk naik duduk ya Bung Alil. Itu dibenahi itu Bung Alil. Jadi kalau itu dibenahi menurut saya, itu juga multiplier efeknya sangat bagus. Karena kuliner-kuliner yang ada di depannya itu Bung Alil sudah semakin banyak, semakin ramai di sini. Sehingga ada efek yang dirasakan oleh pelaku-pelaku usaha yang kontainer-kontainer itu Bung Alil. Tapi kalau begini kondisinya hari ini sampai hari ini Bung Alil, memang kita agak sulit, apalagi kalau hujan ada genangan air, tidak mungkin sendalnya orang mau basah dan sebagainya, pasti dia cari di ujung-ujung yang agak bersih Bung Alil. Itu kalau menurut saya harus ditata dengan baik. Kalau perlu dikasih keramik lah
supaya duduk pun juga kita tidak kotor di situ, Bung Halil, ya. Andai kan bagusnya itu Bang Ilo kalau sudah mulus jalanan ke situ, enak Bung Halil. Jadi, apalagi kalau hot mix yang bisa naik sepatu roda, bisa skateboard apa, ramai lah Bung Halil. Karena sekarang itu yang kedua, berlubang-lubang ya Bang Ilo. Betul. Kalau sekarang kondisinya terus terang tidak terlalu mengidentikan bahwa itu ada tempat di mana selalu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang di sore hari. Orang kalau pulang lari-lari dari lapangan Sumpang atau pulang apa itu pasti mereka ke bibir pantai untuk melihat sunset. Kebetulan pandangan sunset di daerah Sumpang itu mulai berbeda dengan tempat-tempat lain. Kalau di sunset yang di situ memang warnanya sangat indah sekali, Bung Halil. Itu kan dari sudut pandang sunset itu kadang juga warnanya kan beda-beda, Bung Halil. Oh begitu kah? Oh iya, kalau di situ waduh cantik kali kata orang Batak itu Bung Halil, ya. Sehingga menurut saya mudah-mudahan ini juga menjadi priority untuk ditinggalkan sambil diperbaiki taman-tamannya. Yang kedua, ini kan menata Sumpang ini Bung Halil, ya. Tidak bisa kita lupakan karena dia adalah kota lama, dia adalah kota sejarah juga menurut saya. Ada Anjungan. Anjungan ini kalau saya bandingkan dengan yang ada di Cempai, Parepare jauh lebih bagus Anjungan yang ada di Sumpang. Pertama Bung Halil, dia sangat panjang. Panjang. Bedanya dengan Cempai, dia sedikit agak lebar. Sehingga di Cempai itu kalau kita lihat taman-taman bunganya itu luar biasa bisa hidup dengan baik Bung Halil, segar. Dan kalau kita ambil spot untuk duduk, kemudian dibikinkan lagi sedikit semacam apa ya, kita naik bertingkat sedikit itu memandang ke laut itu bagus. Dan di sana Bung Halil, itu pengusaha-pengusaha pedagang yang mobil itu yang bisa naik mobil anak-anak nyetir itu sampai orang dewasa itu, ya kan? Itu banyak sekali Bung Halil. Jadi ada sumber pendapatan lagi bagi masyarakat yang ada di situ. Dan kalau itu yang terjadi di Sumpang, di Anjungan itu, tinggal dibenahi sedikit oleh pemerintah daerah bagaimana safety-nya supaya jangan sampai kendaraan yang pakai anak-anak ini tembus ke laut Bung Halil. Pagarnya itu yang perlu diperbaiki menurut saya supaya betul-betul safety. Nah kalau itu yang dilakukan Bung Halil, yakin dan percaya bahwa bukan hanya orang baru yang datang di situ, tapi mungkin di perbatasan Pangkep yang begitu dekat menikmati membawa anaknya untuk main-main di situ. Betul. Yakin dan percaya. Tetapi memang perlu ada pelimpahan kewenangan, harus ada diberikan kewenangan tanggung jawab untuk merawat itu Bung Halil. Apakah kelurahan ataukah apa dan sebagainya, yang jelas ada dikasih tugas untuk bertanggung jawab. Pokoknya saya tidak mau tahu. Anjungan Sumpang itu harus bersih, kemudian bunga-bunga yang ada di taman itu dipelihara, ada yang tanggung jawab untuk nyiram dan sebagainya. Seperti itu Bung Halil. Kalau itu jalan, saya yakin akan menjadi tempat yang cukup dinikmati juga untuk di sore dan malam hari Bung Halil. Iya, ada nih mata air kebaikan ini, selalu komen ini. Khususnya Lajar ini Bang, tempat makan tiram dan sebagian jalan di sekitar Lajar ini juga perlu diperbaiki. Kemudian intinya baru berapa puluh tahun baru ada pemeliharaan jalan ini. Kita bersyukur katanya. Oh iya, ada Iki. Kemudian ada mata air kebaikan lagi nih, apalagi untuk penanganan tembok lautnya karena sudah mulai tergerus air ombak. Cuma sekedar masukkan hot mix di sini terbagi dua. Yaitu ACBC dan ACWC yang dimana untuk pengerjaannya pasti lebih mulus. Engkau tuh anu nerodi. Iya, ada kualitas. Iya. Ada premium, ada apalah seperti itu. Coba kalau kita lewat di tol itu, kan luar biasa ya Bang Halil ya. Seperti itulah. Kalau kita ke Balikpapan itu di kawasan perumahan bos-bos Pertamina itu, kita lihat hot biasanya itu karena biasa saya waktu kecil-kecil suka naik sepatu roda karena mulus ya. Banget gitu ya. Sekarang ini contoh misalnya Bung Halil, kalau saya di situ kan di pengusaha-pengusaha atau kuliner tiram itu kan cukup banyak ya, mungkin 10 sampai 15 lah tempat di situ. Mestinya di sini ada salah satu BUMN yang punya program CSR.
itu melakukan kerjasama mendampingi mereka. Jadi misalnya mereka membuka rekening nih di salah satu bank BUMN, tetap dikasih bantuan CSR misalnya. Kemudian dibuatlah tempat-tempat mereka lebih higienis ya, lebih sehat, lebih tertata gitu, lebih menarik ya gitu Bung Ali. Itu kan semuanya bisa sebenarnya. Ataukah Perindak yang melakukan pendampingan atau apalah OPD yang terkait di situ. Ini juga kan perlu dibina Bung Ali ya, supaya objek tempat kuliner yang sudah menjadi brand sudah mulai dikenalkan sebenarnya, bahwa kalau orang mau makan tiram ya silakan pelajari kan begitu Bung Adil ya. Nah ini menurut saya supaya relevan dengan slogan bahwa singgah Gede Baru, tata itu dengan baik. Jadi bukan hanya supaya kelihatan bahwa memang layak orang ke sana Bung Adil. Iya, Bang Ilo. Kayaknya waktu sudah T10 sih. Iya, T10 sih. Ya ternyata ada undanganku ini jam 9 tadi. Waduh, undangan makan mungkin ya Bang. Bukan, ini rakor ini, rapat koordinasi Desil. Nah inilah Desil ini. Jadi memang silahkan ikuti Bung Alil nanti kapan kita pelajari, dan jangan berhenti untuk mengadvokasi, karena saya tetap menganggap bahwa persoalan kita sebenarnya sampai pada hari ini adalah selalu mengandalkan hasil dari survei atau statistik yang dilakukan oleh statistik ya Bung Alil. Dan banyak menimbulkan problem. Sepertinya orang pusat ini lebih banyak tahu tentang desa-desa kita daripada kita sendiri orang di desa. Nah itu problem juga sebenarnya. Kapan itu bisa berubah. Dan mudah-mudahan minggu depan Bung Alil kita sudah bahas tema spesifik seperti tadi itu. Baru kenapa tiba-tiba rawan terhadap pencurian, kasus pencurian yang mulai marak. Kemudian kita juga bahas bagaimana progres sekolah rakyat Bung Alil ya. Mungkin juga kita bahas tentang Kopdes, bagaimana progresnya khusus untuk Baru ini, apakah sudah ada pilot project untuk pembangunan gerai dan sebagainya. Ini saya lihat ini untuk Kopdes ini Bang Ilo, ini kan ada beberapa desa ini yang mendapatkan ini gudang-gudang yang dibangun ini. Di antaranya itu Desa Papau ada, kemudian Desa Lompok Tengah, ini dapat juga, kemudian di Tompo. Kemudian di Kelurahan Lalolang juga. Ini ada gerai yang dibangun ini. Ini menarik sekali ini, nanti kita bahas. Ya, menarik kita bahas gitu. Apa indikatornya sampai di situ harus ya. Terus di Lalak Bata tidak ada gudang ya? Ada. Sementara di Gagas ini tempatnya, lokasinya, karena lokasinya itu nanti di pasar juga di Lalak Bata. Karena kalau menurut saya sayang itu. Salah menyusung indikator itu kalau Lalak Bata tidak dapat gudang. Dan itu kan memang juga program-program yang digagas secara nasional ya. Jadi sifatnya proyek nasional dikerja dan daerah hanya menyiapkan saja, tempat menyiapkan dan sebagainya, sudah ada kontraktornya, sudah ada apa semuanya. Sama dengan sekolah rakyat Bung Alil. Besar anggarannya ratusan miliar, tetapi yang menarik memang kita ini punya sekolah rakyat ini, kalau kita lewat kita kadang bertanya, industri apa yang mau dibangun di sini? Ternyata besar sekali Bang Ilo. Luasnya. Luas. Iya. Ini juga yang gudang ini, gerainya ini ukurannya itu Bang Ilo 30 kali 20 meter. Besar itu Bang. Iya, ini luas. Ya syukurlah, maksudnya dari sisi lain kita merasa syukur karena uang-uang yang ada di pusat kan akhirnya dikembalikan lagi ke daerah dalam bentuk pembangunan seperti itu. Sama lah dengan program KUD apa dan sebagainya, dulu bangunkan gudang apa dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan maksud saya mindset teman-teman di Kopdes ini betul-betul sudah bisa berubah, tidak seperti dulu yang ketergantungannya. Ketika disediakan fasilitas memang jiwa bisnisnya, roh bisnisnya lebih kuat Bung Alil, sehingga bisa mengembangkan itu. Saya dengar juga sekarang ini ada upaya-upaya untuk melakukan rekonstruksi kembali terkait dengan kepengurusan, karena di awal-awal kemarin banyak pengurus-pengurus yang terekrut baik di pengawas maupun di kepengurusan itu tidak capable ya, tidak punya, tidak sesuai dengan kapasitasnya. Iya. Ada juga yang ingin mundur karena tidak sesuai ekspektasi, dia menganggap bahwa kita ini digaji oleh pemerintah. Ada juga seperti itu. Ternyata kita harus berusaha, nanti kalau ada untung baru bisa dapat. Gitu. Nanti kita bicara juga terkait dengan itu, Kopdes Merah Putih. Kemudian kita berbicara tentang infrastruktur apalagi sebenarnya yang perlu dibenahi. Kemudian kita juga bicara tentang pariwisata ya, bagaimana 2026 ini sektor pariwisata kita
Nah, tapi yang menarik juga kita ingin tunggu-tunggu ini bagaimana shelter ini hasilnya ini mutasi. Apa ini? Ya mutasi. Oh ya. Yang tersisa ini kan. Oh yang tersisa. Ya belum ada ini saya lihat. Belum. Nanti kita publish juga itu kalau seumpama sudah ada. Karena menurut saya ini penting, kayak pariwisata penting, kita tahu siapa di situ. Dan ada kan nanti juga kalau saya tidak salah bulan 3 atau bulan berapa mungkin ada yang pensiun ya. Jadi ini menarik juga sih sebenarnya untuk ke depan. Apakah pendekatannya sudah pendekatan meritokrasi, pendekatan yang inklusif atau masih seperti ya kebanyakan. Maksudnya kebanyakan nggak? Kebanyakan masih ya membalas-balas itu. Oh, Budi dibalas ini. Ya seperti itu. Ya. Oke, makasih banyak ini ya sudah hadir untuk ini Mata Air Kebaikan sudah bergabung di acara kita. Makasih banyak. Mungkin juga Bung Alil minggu depan kalau bukan minggu depan atau minggu lainnya kita akan bahas lagi kembali terkait dengan investasi KOMS. Itu menarik juga ini. Masih menarik itu. Masih menarik. Siapa tahu ada investor lagi yang mau masuk ya kita bahas mudah-mudahan Bung Alil. Saya kemarin di Sinjai ketemu sebenarnya dengan beberapa investor ya. Kebetulan saya bawa materi di sana dan ada investor juga. Tapi lagi-lagi dari Cina ya Bung Alil. Yang investasi terkait dengan tanaman porang, mencari lahan yang begitu besar. Kemudian mencari lahan juga yang besar untuk tanam kelapa. Kelapa. Tapi kelapanya kelapa kampung Bung Alil, bukan kelapa sawit. Yang tinggi kah? Yang tinggi. Kelapa seperti itu. Oh, kenapa yang bukan yang pendek-pendek? Ada itu yang Iya mungkin yang pendek Bung Alil, tapi bukan kelapa sawit, yang jelas kelapa kampung lah. Mungkin yang sudah bibitnya yang tidak terlalu tinggi, buahnya begitu besar. Karena ternyata di Cina ini Bung Alil baru tahu bahwa ternyata mahal juga di sana santan itu atau kelapa itu. Iya. Mana magala mantelun rak kapang. Nape mak guru mandri lundra. Oh iya. Iya. Oke, kita pamit dulu. Makasih banyak untuk Anda semua sudah hadir di acara Ogi Baru Menyapa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok ya di jam yang sama. Sehat-sehat kita semua dari Jalan Semangka nomor 95 Abung Ilalabata. Saya Alil dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.